سبحانه على توفيق امتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيب عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. من يقرأ لنا؟ اقرأ لنا من قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا إلى آخر الآية في سورة الجن. إلى آخر الآية في سورة الجن. قم يا سبحان. Bacakan Ustaz dari wa annal masajida lillahi la tad'u ma'allahi ahada. Hafidhal ayah? Sudah sampai sana? Sudah sampai al-jin? Qum. Taqra' wa tahfaz kama tasha'. Panjang hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhabu nasiran wa aqallu adada. Qul in adri aqribun ma tu'aduna am aj'alu lahu rabbi amada. Illa man irtada min alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min بين يديه ومن خلفه رصدا. طيب بارك الله فيكم. ثم قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي rahimahullah ta'ala pada ayat yang ke-20 19 telah kita dengarkan wa annal masajida lillahi fala tad'u Allahi ahadan. Imam maksudnya rumah Allah masajid, imam maksudnya yang kita pakai bersujud, imam maksudnya ibadah, penampilan ibadah. Ini aktivitas ibadah. Satu, yang kedua atau yang ketiga semuanya tidak boleh diperuntukkan kecuali untuk Allah. Nah, maka tidak boleh kita beribadah bersama Allah seorang pun. Menyeru ibadah kepada Allah dan juga menyertakan selainnya tidak boleh. Fala tad'u ma'allahi ahada. Kemudian qauluhu wa annahu lamma qama 'abdullah yad'uuhu kadu yakununa 'ala. Kemudian dan bahwasanya dia, kata sebagian jin menghikayatkan dirinya, lamma qama 'abdullah, ketika dia Abdullah tersebut, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika berdoa berdiri
menyeru kepada kaumnya, boleh juga diartikan berdiri salat mengimami kaum, kadu yakununa alaihi libadah, hampir menimpuk, tumpuk-tumpuk saking ceramahnya bangsa jin tersebut. Nah, nanti kita dengar. Jadi ketika dia berdiri mendakwahi orang-orang di situ, di bangsa jin tersebut, mereka saking semangatnya mendengarkan, bertumpuk-tumpuk bangsa jin tersebut mendengarkan wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku hanyalah berseru kepada Rabbku. Nah, aku berdoa, aku beribadah hanya kepada Rabbku. Wa la usyriku bihi ahada. Dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Qul inni la amliku lakum dharran wa la rasyada. Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku tidak mampu untuk mendatangkan madarat wala manfaat, tidak mampu. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada. Katakan pula kepada mereka bahwa tidak ada yang mampu melindungi diriku dari Allah Ta'ala. Jika Allah inginkan aku menghukumku, misalnya pelanggaran, maka tidak ada yang mampu melindungiku seorang pun dari Allah. Walan ajida min dunihi multahada, ay malja'an. Tidak ada tempat yang bisa kujadikan sebagai perlindunganku, bentengku untuk selamat dari kejaran hukuman Allah. Tidak akan ada. Illa balaghan minallahi wa risalati. Kecuali aku hanya menyampaikan saja. Di antara makna, aku hanya menyampaikan balagh minallahi wa risalati. Aku menyampaikan dari Allah dan risalahnya. Maka selanjutnya, wa may ya'si wa rasulahu, barang siapa yang bermaksiat menentang Allah dan fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Baginya jahannam kekal di dalamnya selamanya. Aw ma yu'adun. Ketika mereka menyaksikan apa yang mereka dijanjikan dulu dalam kehidupan dunia, mereka ditakuti, mereka diancam, mereka saksikan ketika nyata itu semua apa yang didengar di dunia. Fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. Mereka di situ tahu belaka kemudian siapa sejatinya yang lemah, sejatinya yang sedikit penolongnya. Tidak lain tidak bukan mereka sesembahan-sembahan yang mereka andalkan, mereka nyata jadi belaka, mereka yang lemah, yang sedikit penolongnya. Aqaribun ma tu'adun am yaj'alu, mereka, wahai Muhammad, aku pula tidak perkara gaib. Apakah dekat apa yang dijanjikan kepada mereka dari kiamat itu, ancaman itu, neraka itu, apakah itu dekat waktunya atau masih Rabbku membentangkan waktu yang panjang baginya? Aku tidak tahu. Am yaj'alu lahu rabbi amada, in adri yani la adri. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang maha mengerti, mengetahui perkara ghaib, maka dia tidak menampakkan keghaibannya kepada seorang pun. Illa man irtadha min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Kecuali sebagian yang dia ridhai dari utusan-utusannya, rasulnya. Sesungguhnya dia subhanahu wa ta'ala juga mengawal di antara rasul-rasul tersebut. Atau boleh diartikan mengawal dari risalah wahyu yang diembankan kepada rasul tersebut. Mengawalkan dari pengawal-pengawal dari kalangan malaikat yang akan menjaga keotentikan apa yang dibawa dari wahyu tersebut. Tidak akan dicuri, tidak akan mampu diambil sama syaitan lalu kemudian menyebarkannya dahulu sebelum para nabi rasul itu. Tidak akan. Yasluku min baini yadayhi rasada.
ma ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan demikian dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelumnya sungguh telah menyampaikan wahyu dan mereka dan menjaga dan mereka menghitung atau dia menghitung segala sesuatunya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Nah, kita kembali qala Imam Sa'di rahimahullah qauluhu wa annahu lamma Abdullah yas'aluhu ta'abbadu lah. Dia meminta kepada Allah beribadah baca kad min takathurihim alaihi an yakunu hampir bangsa jin itu saking banyaknya mereka bertumpuk-tumpuk hampir menumpuki beliau sallallahu alaihi wasallam. Yakunun alaihi libad. Libad ini bertumpuk-tumpuk. Bahasa Arab begitu, libdah jam'u libad. Naam. Qirbah jam'u qirab. Hal yang ditumpuk-tumpukkan. Jadi manusia yang berpadat berjubel-jubel itu libad. Bangsa jin itu ketika saking banyaknya maka dia mutalabbidina mutarakimina hirsan ala sima'i bihi minal huda. Masya Allah, tumpuk-tumpuk ya, dikarenakan semangat mendengarkan apa yang beliau bawa dari hidayah dan petunjuk sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi min maziyatil jin. Ini diantara kelebihan bangsa jin atau manusia juga ketika mereka memiliki hati, memiliki perhatian, memberikan perhatiannya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka di antara yang disebutkan keutamaannya cepatnya tersadar ketika mendengarkan bacaan, ketika mendengarkan hidayah. Ikhwatal iman azakumullah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir bahkan sebelumnya juga disebutkan oleh Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam Zadul Masir, tafsir Ibnu Al-Jauzi rahimahullah, qama Abdullah hatta kadu yakunu alaihi libada. Mereka hampir bertumpuk. Itu ada beberapa Ibnu Katsir sebutkan secara singkat ada 3 sahabat Ibnu Abbas. Yang dalam As-Sa'di, mereka mendengarkan Nabi SAW bertumpuk-tumpuk bersemangat Nabi SAW. Adalah 5 rahimahullah sampai beliau itu bisa pulang kecuali jelang maghrib atau setelahnya atau sebelumnya, kata sebutkan dari Ikrimah. Beliau membaiat 700.000 jin. Menyebut ala sabil hikayah, tidak ada sanad apa dalam penyebutan tersebut. Itu salaf sebutkan. Biasa bangsa jin yang bersemangat membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ketika dalam Sahihul Bukhari beliau hilang dalam beberapa waktu. Bukan diculik, bukan dicuri, karena memang diminta untuk nafaron minal jin. Ada sejumlah mereka datang kepada Rasulullah meminta kajian di tengah mereka. Nah, tayyib,
Ala kulli hal, demikian ya. Satu, bangsa jin bertumpuk-tumpuk mendengarkan, semangat mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajiannya atau melihat salatnya ini. Al-Qasani juga diasarkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kalimat kadu yakununa alaihi libada, maksudnya ini para sahabat. Bangsa jin menghikayatkan kepada teman-teman, mengherankan keajaiban atau takdirnya mereka kepada keadaan Muhammad dan pengikutnya, begitu manut pengikutnya itu kepada beliau. Ketika mereka menyaksikan Rasulullah salat, ada orang di belakang, dia rukuk semua pada kadununa ibadah. Hampir-hampir bertumpuk-tumpuk manusia, dia rukuk, semua orang itu rukuk, dia sujud, semua orang itu sujud. Ta'ajjaba al-jin fayuhkiha ila ashabihim. Maka dia takut dengan keadaan itu, maka dihikayatkan kepada teman-temannya. Hadats tsani min Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, kadu yakununa alaihi ta'ala, yakni umum. Kata beliau, itu umum. Qala Al-Hasan طيب يعني قال الحسن لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله يدعو الناس إلى تلك الكلمات كانت العرب تلبد عليه جميعا. Yani ketika Nabi SAW mengemban dakwah ya orang kepada la ilaha illallah, orang mendengarnya, maka Arab sontak seperti bersatu padu dalam rangka dakwahnya, menghalangi ini padu yang tumpuk-tumpuk di Anda bagaimana menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga ada sebagian, kalau pada orang muslim, orang yang beriman, itu juga yang sebaliknya. Orang-orang yang percaya kepada ayat. Nah, inilahi afwajan, kosan manusia tahun kedatangannya para tamu sangat banyak. Wahdahu la syarika lah wa akhla'u ma dunahu min al-andad wal awthan wa kullu ma yattakhidhuhu al-musyrikuna min dunih. Ar-Rasul, hakikat apa yang kau serukan ini? Apa itu? Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Aku hanya beribadah kepada Rabbku dan aku tidak mempersekutukannya dengan seorang. Aku esakan dia. Dia saja lah. Tandingan-tandingan yang diseru selain Allah Azza wa Jalla, dari berhala, dari ya sesembahan-sembahan yang dijadikan oleh kaum musyrikun sebagai seruan selain Allah Azza wa Jalla. Kan ini yang Nabi Muhammad itu banyak sembahan orang, ada yang banyak-banyak. Nah, seperti dalam hadis Sufyan bin Abdullah atau Abdullah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sebagian mereka ditanya sama Nabi, kamu berapa Tuhanmu? Dia jawab 7. Sittatun fis sama, sittatun fil ardi wa wahidun fis sama. Ada 6 di bumi, ada 1 di langit. Nabi tanya lagi, di mana kau letakkan campuran
harapan dan kecemasanmu dari ketujuh Tuhanmu itu? Ya jawab, yang di langit, allati kana fis sama, yang di langit. Kalau begitu yang 6 itu yang tidak kau lihat ketika kau dalam kesempitan, ketika kau sangat berharap, kau hanya menuju kepada dia, ditinggalkan yang 6. Nah, dia hanya mengarah kepada Allah Azza wa Jalla. Ala kulli hal, katakan kepada mereka ini perkara tauhid. Nah, qul inni la amliku lakum darran wala rasyadah. Katakan kepada mereka yang kedua, aku tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan mudarat wala rasyad. Rasyad petunjuk, maksudnya di sini manfaat. Tayyib, dzakara as-sababa wa arada bihi al-musabbaba. Disebutkan sebab tapi yang diinginkan musabbabnya. Iya, rasyad di sini manfaat. Maksudkan, aku tidak bisa memberikan kalian mudarat wala manfaat, dunyawiyah wala ukhrawiyah. Ai fa inni 'abdun laisa li min al-amr fi syai'. Aku ini cuman hamba, budak-budak Allah. Tidak mampu aku untuk melakukan hal-hal seperti yang diklaim. Nah, tidak ada kemampuan beliau mengubah alam, menurunkan hujan apa segala macam, atau menakdirkan orang begini. Nah. Ikhwatal iman, ini diantara pokok-pokok perkara sangat mendasar dalam Islam kan? Diantara hal-hal yang sangat mendasar dalam perkara tauhid. Bahkan makna-makna dasar daripada syahadat kita ini, apa yang kita yal-yalkan hari-hari, asyhadu anna Muhammadan abdullah rasuluhu, abduhu wa rasuluhu. Abduhu li'alla yu'bad, rasuluhu li'alla yukadzab. Abd, dia budak, dia hamba. Daripada itu, dia hamba Allah sebagaimana kita. Dia juga harus menegakkan ibadah sebagaimana kita. Hanya kelebihannya dia punya risalah, diwahyukan kepada wahyu, dia akan sampaikan. Makanya rasuluhu abdu wa rasuluhu. Abduhu tadi agar jangan disembah karena dia hamba. Rasuluhu agar jangan didustakan karena dia membawa risalah yang tidak diberikan kepada selainnya. Ikhwatal iman azakumullah, ini diperintahkan Rasulullah untuk menyatakan kepada mereka, bangsa jin dan juga semua kaum muslimun, la amliku lakum darran wala rasyadah, agar terikat terus itu di dalam sanubari orang-orang beriman yang mentauhidkan Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung. Itu masih ingat kemarin faedah dalam pelajaran Riyadhus Shalihin, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang kepada Nabi minta sesuatu yang bukan dalam kuasa beliau. Apa endingnya? Tidak bisa Nabi iakan, kamu masuk di surga tenang, kamu temanku nanti di surga. Enggak. Pada akhirnya dia tetap saja sebagaimana yang lain harus berusaha sendiri. A'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Hada Nabi SAW ditanya oleh orang yang sangat disayanginya, yang mau sekali dia balas kebaikan yang sangat banyak. Cuman mintanya dalam hal yang bukan kuasa Nabi. Aku minta pertemanan kita berlanjut sampai ke surga Nabi. Bukan saja diminta surga, dia maunya surga yang di situ ada Nabi Muhammad SAW. Tapi kan nggak mampu. Pada akhirnya Nabi bilang, bantu dirimu, kau banyak sholat. Banyak sholat. Nah, ikhwatal iman azakumullah, kata Imam As-Sindi apa kemarin? Beliau saja diminta dalam keadaan hidup, pada akhirnya nggak cukup, nggak mampu untuk masukkan kita surga. Gimana lagi kita minta kepada beliau sudah meninggal dunia? Qul innama ad'u rabbi, hanya kepada Rabb kita meminta, kita beribadah, kita arahkan semua makna peribadatan ya ikhwan. Nah, idzan kemudian qul innama inni la amliku lakum darran wala rasyadah. Ai fa inni 'abdun laysa li min al-amri wala min at-tasarrufi syai'. Tidak ada kemampuanku untuk mengatur, tidak ada. Kemudian katakan juga qul inni lan yujirani min Allahi ahad. Ai la ahadun astajib yang qadani min adzabillah.
Tidak ada seorang yang mampu kumintai tolong untuk membantu aku keluar dari azab Allah, untuk menyelamatkanku. Tidak ada. Rasul saja yang manusia yang paling sempurna tidak mampu begitu, gimana yang lainnya? Ini maknanya ya ikhwah, barakallahu fikum. Itu kan mereka menuntut kaum kafir Quraisy, menuntut Nabi untuk berhenti berdakwah. Kami kasih gaji kamu. Utruk ma tad'una ilaiha nujizuk. Kami kasih kau hadiah besar. Wahai Muhammad, kau pilih wanita yang cantik di setiap kabilah kami, kau pilih. Saya kasih. Kamu sebut harta benda, kami akan kumpulkan, kuberi kamu. Tinggalkan hal yang baru ini. Nah, ada lagi yang mengatakan kami berikan kau suaka penuh. Apa yang kau takutkan? Kami berikan. Kan dia selalu sebut azab Allah, neraka, azab Allah. Kami berikan kau suaka penuh. Maka turun ayat ini dan yang semisalnya. Qul lan yujirani minallahi ahad. Tidak ada pertolongan. Walan ajida min dunihi multahadah. Begitu pula aku tidak akan mendapati dari selainnya multahadan ay malja'an wa muntasira. Tidak ada tempat yang bisa aku jadikan benteng, aku berlindung di situ. Tidak ada dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada. Nah, tidak ada. Lalu kemudian aku tertolong, tidak ada itu. Baik. Jadi kata Syekh apa tadi di depan? Qul inni la yujirani minallahi ahadun wa idza kana ar-rasulul ladzi huwa akmalul khalq. Kalau dia saja, ini bayangkan, Rasulullah, manusia yang paling sempurna, tidak mampu memberikan mudarat, tidak pula manfaat, bahkan tidak mampu menahan hukuman Allah atas dirinya kalau terjadi, kalau diinginkan kepadanya keburukan. Fa ghairuhu minal khalqi min babi aula wa ahra. Maka selain beliau dari makhluk yang lebih rendah kedudukannya, tentu lebih tidak mampu lagi. Lihat, makanya kebodohan orang-orang yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, ya gila lagi meminta kepada selain Nabi. Bahkan dari orang-orang yang tidak jelas diulamakan apa tidak, diwalikan apa tidak, ya, meminta kepada penghuni kubur. Nasallallahu alaihi wasallam. Idzan walan ajida min dunihi multahada, pula tidak ada tempat. Qauluhu illa balaghan min Allah wa risalatihi, ay laysa li maziyatun 'ala an-nas. ليس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بإبلاغ رسالاته ودعوة الخلق إلى الله وبهذا تقوم الحجة على الناس. Di antara maknanya illa berarti dia istitsna munqati', sehingga dia bermakna walakin balaghan min Allah. Di antara maknanya, untuk melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi hanya saja aku ini diperintahkan untuk menyampaikan saja. Jadi seperti ayat ini berbunyi, aku tidak mampu menghadirkan kebaikan kepada kalian, memberikan suaka kepada kalian, melindungi kalian, tetap menjaga, menjamin keamanan kalian. Aku itu nggak mampu yang begitu-begitu. Aku hanya menyampaikan risalah dari Allah Azza wa Jalla. Illa balaghan minallahi wa risalati. Aku hanya menyampaikan dari Allah. Kalian terima, kalian selamat. Kalian tidak terima, kalian binasa kalian. Aku nggak mampu untuk berikan suaka. Seperti itu kurang lebih makna daripada ayat. Illa balaghan minallahi wa risalati. Ini yang pertama. Ketika mustatsnanya atau istitsna ini dikaitkan dengan yata'allaq bi qawlihi qul innama aw qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Jadi maknanya akan seperti antum dengarkan.
Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tak mampu memberikan mereka kebaikan wala keburukan. Maksudnya itu urusan mereka itu. Nanti mereka yang akan hakim itu. Kalau mereka imani, mereka percaya, mereka selamat. Dari tadi. Kalau tidak, mereka dapat hukuman Allah Azza wa Jalla. Jadi saya itu hanya balaghan minallahi wa risalati. Aku hanya menyampaikan. Adapun mereka minta suaka kepadaku lalu terus menerus dengan kekafirannya, kesyirikannya, tidak mampu aku seperti itu. Makna ketika illa balaghan, ya, diittisalkan, ta'alluqkan dengan firman Allah, qul inni la amliku lakum dharran wala rasada. Yang kedua, mustatsna ini muta'allaq biqaulihi walan ajida min dunihi multahada. Ini yang kedua dari dua illa balagha min wa risalatihi, ini ta'alluq kepada ayat sebelumnya walan ajida min dunihi multahada. Maksudnya ailan ajida min dunihi, aku tidak akan memiliki perlindungan dari selain Allah untuk diriku ketika azab turun kepadaku. Illa balaghan minallahi wa risalatihi, kecuali ketika aku perintahkan untuk aku sampaikan. Ini makna yang kedua. Artinya apa? Ya ikhwah fillah hafizakumullah, dakwah di antara sebab-sebab terbesar yang mendatangkan keselamatan kita dalam kehidupan dunia. Lihat, ayatnya berbunyi, ya, walan ajida min dunihi multahadan. Aku tidak akan menemukan tempat suaka perlindungan dari azab Allah illa balaghan minallahi wa risalah, kecuali dakwah. Orang menyampaikan risalah Allah, maka dia akan dapat suaka dari Allah Azza wa Jalla. Ada makna ketika antum ta'alluqkan illa balaghan dengan kalimat sebelumnya walan ajida min dunihi multahada, dan begitu adanya. Lihat kisah-kisah Bani Israel sebelumnya, kenapa mereka diratakan, diumumkan azab, apa yang terjadi? Apatis, cuek, tidak ada angkatnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bunyi ayatnya dalam surat Al-Isra seperti itu. Cuek satu dengan yang lain, tidak peduli satu dengan yang lain. Ammahumullah al-iqab, Allah umum hukuman merata, yang saleh, yang taleh, yang baik, yang setengah baik, yang buruk, kena semua, gempanya kena semua. Balaghan minallahi wa risalatihi. Naam, balag dari Allah Ta'ala dan risalah. Mahiyar risalah? Risalah Allah itu Al-Quran. Tentu yang di sini yang dimaksudkan balaghan minallahi wa risalatihi Al-Quran wa sunnah. Wahyu yang dimaksudkan. Baik. Makanya dinukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Naam, kanu ay salaf yarawna anna al-Qur'an al-Karim risalatan min Allah ila yatlunahu ana al-layl wa yaquluna ana an. Yaqulu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka para salaf, orang-orang terdahulu yang saleh, memandang Al-Quran itu sebagai risalah Allah untuk diri-diri mereka. Lihat, apa maknanya? Pesan, risalah, SMS, risalah, pesan. Mereka anggap itu, pandang itu sebagai pesan penting Allah untuk masing-masing diri-diri mereka. Sehingga Anda akan temukan salaf itu malam baca Al-Quran, banyak dicermati isinya, sibuk ngamalin apa yang dibaca kemarin, kan itu pesan Allah SWT. Hada ikhwatal iman azakumullah, ketika seseorang memandang itu sebagai risalah, maka besar dia anggap ini ayat-ayat ini, enggak sembarangan ini ayat. Ya, hakadha salaf ma'al Quran. Mereka dari ayatnya dan juga kandungannya. Karena urusan mereka aman, urusan mereka beramal. Bukan saja menghafalnya, bahkan saya bukan untuk beramal. Mereka itu tidak belajar, harus kuasai, pernah amalkan
isi hanya baru loncat ke ayat yang ke-11. Habis. Ridwanullah alaihi. Ikhwan, azzakumullah barakafikum. Walaupun risalah-risalah Allah itu juga banyak, ada bentuknya selain ayat, ada pesan-pesan. Semua apa yang kemudian membangunkan hati kita dari kelalaian itu risalah Allah azza wajalla. Para ulama contohkan mimpi-mimpi para sahabat. Abdullah bin Umar karena fi Sahih al-Bukhari, Abdullah bin Umar mimpi sesuatu kebaikan. Lalu cerita sama ukhtinya mimpi tersebut baik, bagus. Lalu kemudian sah kabar suami kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya bihi. Dia kabarkan Rasulullah tentang adiknya Abdullah bin Umar. Famada qala sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajulu Abdullah law kana shalla min al-lail. Rasulullah SAW kemudian mengatakan sebaik muda adalah Abdullah sekiranya salat malam. Tapi apa yang terjadi ikhwatal iman? Ketika itu kabar Nabi, hadis ini, ni'mar rajulu Abdullah, sampai kepada dirinya, di jalan saudarinya Hafsah, itu enggak tinggalkan salat sampai subuh, sampai dunia. Apa kata para ulama? Hadis yang Allah salah. Sebab itu dia tergenjot, dia ada, tapi sebabnya karena mimpi. Karena mimpi. Kemudian mimpinya diceritakan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda. Banyak kalau kita perhatikan kisah-kisah para sahabat, hal-hal kecil, ya. Bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama di zaman tabi'ut tabi'in. Al-Qadhi Iyad. Al-Fudail bin Iyad, bukan Qadhi. Al-Fudail bin Iyad. Antum mendengar kisahnya? Perampok ulung. Bahasa kita mungkin. Wah, ya orang jalanan. Nakal penuh. Kan tasallaqu min baitil muslimin. Malam dia ngintip-ngintip di satu rumah, biasa mau mencuri. Fa idza sami'a bi ahli tilka al-bait ahli dzalika al-bait yaqra'u ayatan min suratil Hadid. Ketika malam itu tiba-tiba dia mendengar tuan rumah baca Al-Hadid. Nah, apa ayatnya? Wa nazala minal haqq. Potongan ayat itu didengar. Padahal ini judulnya mau mencuri. Dia dengar dari tuan itu, ibu rumah itu, dia baca potongan ayat yang berbunyi, tidakkah datang saatnya untuk orang-orang beriman itu sadar bangun dari kelalaian. Untuk mereka takut kepada Allah, takut terhadap ayat-ayat yang berisi peringatan-peringatan. Tidakkah datang waktu itu? Langsung dia jawab dirinya, anal waktu, sekarang ya Rabb, datang sekarang ya Rabb. Maksudnya sudah datang saatnya. Langsung dia dapat dunia gelapnya, bahkan gak tanggung-tanggung menjadi imam daripada imam-imam dari agama ini. Al-Imam Fudail bin Iyad, jadi alim ulama besar. Artinya apa ya ikhwah? Itu potongan ayat yang diperdengarkan risalah dari Allah untuk dirinya. Banyak macamnya. Maka kita sesungguhnya banyak dalam hadis uban-uban itu pesan semua. Keliling kita, muda, tua, anak kecil meninggal dunia, pesan semua itu. Agar jangan kita terlalu terobsesi dalam kehidupan dunia, memanjangkan cita-cita, menggantungkannya di langit, ila akhirih.
Ini kemarin ada orang sehat meninggal, ada orang meninggal. Tabrakan di depan kita selamat. Risalah min Allah azza wa jalla. Ya, kita memperlakukan diri kita kepada pesan-pesan tersebut, kan begitu. Nah, bahkan dukun saja datang dari bahkan bukan apa yang pernah Dhimam Ibnu Sa'labah Al-Azdi Al-Yamani datang dari jauh-jauh di Yaman sebelum zaman kenabian. Sudah datang zaman Nabi. Tapi bukan dalam maksud mau beriman sebagaimana, enggak, dia urusannya enggak ada. Justru berbalik daripada itu. Kenapa dia pergi ke Makkah? Karena dia dengar itu semua media itu mengatakan Muhammad majnun, Muhammad syair, terus dia bilang, kasihan sekali orang. Dia perlu tukang ruqyah. Kan Dhimad begini. Kenapa saya datangi saja dia lalu saya Allah min yadi. Barangkali Allah berikan dia kesembuhan dari jalanku, kata dia. Semoga Allah berikan dia kesembuhan dari jalan, kenapa tidak? Maka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditawarkan pengobatan kepada orang yang dia sangka gila ini. Lihat. Ya Muhammad, inni u'aliju min hadzal hayy. Hai Muhammad, atau min hadzal rih bahasanya. Aku diberikan kemampuan mengobati macam penyakit ini. Itu adabnya, ini adabnya. Aku diberikan kemampuan untuk mengobati penyakit macam ini. Fa'u'alijuka la'alla Allah minni fahallak. Maka akan kau ruqyah, semoga Allah, barangkali Allah Ta'ala angkat penyakitmu dari jalan tanganku. Maukah kamu? Sudikah engkau kuobati? Nah. Tapi Rasulullah tidak mau, tidak jaga image. Padahal Rasulullah sudah lama. Ya. Hada min hilmi Rasulullah. Singkat cerita, Nabi SAW khutbatul hajah. Ya. Sebelum ngomong, beliau Nabi mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ayat kedua. Tapi sebelum beliau membaca ayat, sebelum beliau mengatakan ma ba'du, dia a'id alayya kalimatuka ya Muhammad. Hey Muhammad, ulangi lagi apa kau bilang tadi? Nah, diulangi innal hamdalillah 2 kali. Minta lagi a'idni. Ulangi apa yang kau bilang tadi, diulangi. Tak mengatakan hat yadaka ya Muhammad ubayyika 'alal Islam. Khutbatul hajah sebagai risalah Allah untuk seorang Dhimad. Liman azzakumullah, dia sontak bilang, mana tanganmu? Aku akan engkau. Tapi hai Dhimad, hal tubni nafsika aw ala qaumik? Kau mau sendiri itu, wallahi aku dan kaumku yang banyak itu. Kan dia orang penting, dia orang public figure. Bayangkan, gara-gara innal hamdalillah yang sering sebagian orang bully-bully itu tuh. Kalimat momen Nabi innal hamdalillah nahmaduh. Berberkah ini kalimat, menyebabkan seorang Dhimad dan kaum yang risalah dari Allah azza wa jalla. Jadi ikhwata liman azzakumullah wa baraka fikum, kita minta hati-hati yang sehat, yang terbuka, telinga-telinga yang peka, mata-mata yang awas terhadap apa? Hidayah-hidayah dan pesan-pesan Allah Ta'ala yang tersirat, yang tersurat, yang ada di sekeliling. Lanjut sedikit. Qala wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada.
Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya. Walihadzal muradu maksiatul kufriyah. Sebagaimana telah ditakyid oleh lain yang jelas, ya. Maksudnya maksiat biasa-biasa sebagaimana orang yang ekstrim dalam pemahamannya mengkafirkan banyak dari kaum muslimun. Siapa saja yang melakukan maksiat kafir. Tapi mereka dalil dengan ini, potongan ayat ini salah. Maksiat maksudnya di sini kekafiran, kesyirikan, ya. Ini boleh maksiat yang menyebabkan kekafiran. Adapun dimulakan maka itu hanya pekerjaannya orang-orang khawarij. Nasallallahu salam. Wa amma mujarradul ma'siyah fa innahu la yujibul khuluda fin nar. Kalau sekedar maksiat saja, maka itu tidaklah mengekalkan pelakunya dalam neraka, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak, hadis-hadis Nabi yang banyak, dan kesepakatan salaful ummah. Sepakat para imam-imam daripada umat ini. Ya. Dosa, maksiat, ya, selama dia tidak merupakan yang kufriyah, maka kalaupun dia berhak nanti mendapatkan dikasih rasa di neraka, maka tidak dikekalkan sesuai dengan kadar pembangkangannya, sebagaimana dalam ayat dan hadis yang banyak, ya, dan sepakatan umat. Hatta idza ra'au ma yu'adun. Kita lanjutkan, ya. Sampai ketika mereka, orang-orang tersebut, melihat apa yang dijanjikan dalam kehidupan tersebut, di akhirat itu, di neraka itu, syahid wa jazam waqi'un bihim, disaksikan oleh mata telanjang mereka, dan mereka yakin, mereka merasakannya, masuk ke dalamnya. Fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Mereka jadi mengerti pada hakikatnya, ya, di waktu tersebut siapa yang lemah penolongnya dan sedikit. Hina la yansuruhum ghairuhum. Ini ketika tidak ditemukan selain mereka menolong mereka. Siapa yang mereka sembah dulu dalam kehidupan dunia kan berlepas diri. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u. Yang diikuti pada lepas diri dari para tidak mau diurus, ya. Mereka sibuk urusannya sendiri. Nah, nasallallahu salamat wal afiyah. Kemudian qul lahum in sa'aluka faqalu mata hadzal wa'd. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau mereka bertanya kapan itu, kan ini seperti terjemah tadi, bulian, ejekan itu dari kufar Quraisy, kapan itu kiamat? Kapan itu janji Allah kita akan di bumi hanguskan, akan begini, kapan itu? Mereka tanya. Nah, katakan kepada mereka, saya tidak mengerti ilmu gaib. Saya tidak mengerti. In adri aqaribun ma tu'adun. Dekatkah dia ataukah Rabbku panjang? Enggak tahu. Itu ilmunya di sisi Allah. Alimul ghaib fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dia adalah zat yang maha mengetahui kegaiban dan tidak menampakkan perkara gaibnya kepada seorang pun tidak dari makhluknya. Tayyib, illa man irtadha min rasul, kecuali sebagian yang jadi ridha dari rasulnya. Maka itu rasul tersebut ini kiamat, maksudnya kan banyak perkara gaib. Maka itu dispesialkan para nabi dan rasul tentang kabar-kabar itu yang tidak didapati sama selain mereka. Ya. Ikhwatal iman azzakumullah. Apa misalnya? Ini semuanya perkara gaib ini. Rasulullah bercerita tentang alam kubur, bercerita tentang alam barzakh, tentang alam akhirat, tentang siksa neraka, surga. Orang lain. Makanya isi daripada syariat kita ini tidak bisa ditelusuri kecuali dari pintu Apa yang diantara yang spesialnya
kekhususan dan keistimewaan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala, mereka yang lain. Sulit mereka dustakan Nabi Muhammad karena tersambung. Hadits Abdullah bin Mas'ud itu diantara yang paling mencengangkan orang-orang Yahudi ketika itu. Kalau bohong katanya kok bisa ya dirunut begitu detail, dalam penyampaian mantap. Kan biasanya diantara sifat yang paling melekat pada kedustaan hoax itu adalah kata-kata. Ini Masya Allah. Mana bisa? Jadi keistimewaan para nabi rasul membawa perkara gaib. Begitu kita juga, orang-orang pengikutnya, kaum mukminun, di antara simbol-simbol keimanan terdepan yang dituliskan, disiratkan dalam Al-Qur'anul Karim, beriman dengan perkara gaib. Ini Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayatnya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Bukan diawali dengan yang berhaji dulu, yang sholat, yu'minuna bil ghaib. Ini yang paling membuat kita spesial dari selainnya. Karena kalau hal-hal yang nampak itu juga bisa dilakukan sama orang kafir. Dia baik kepada tetangga, kita baik tetangga, mereka juga ada baik kepada tetangga. Membantu atas nama kemanusiaan, mereka bisa bahkan banyak, bahkan mungkin mengalahkan, mungkin. Tapi yang nggak punya, yu'minuna bil ghaib. Kita neraka, kita berbicara tentang surga, berbicara pahala, berbicara tentang kita di sisi Allah nanti, semua kita imani. Kita orang beriman. Makanya jangan seperti orang liberal, kemudian mau mengikuti, mau menghakimi perkara semuanya itu dengan logika mereka, ya, hakim selain Allah dan Rasul, lalu menghakimi wahyu Allah Azza wa Jalla dan sabda Rasul. Bicara tentang azab kubur, masukkan alat-alat yang super canggih di situ, mau mendeteksi siksaan, mana bisa itu? Itu beda alam, itu tidak bisa dibegitukan. Lalu kemudian kalau ketemu antum Bukhari enggak percayanya dengan alam barzakh karena rekaman-rekaman yang dijadikan konten itu tidak benar. Jalan beriman antum itu, sekali lagi, tidak ada kita telusuri ajaran Nabi Rasul kecuali dari pintu al-iman. Nah, perkara gaib itu kan begitu. Nabi berbicara tentang mayat borgol, ya kan, yang dililit dengan ular. Sebagian mereka apa begitu, masukkan video super canggih, mau dipantau 24 jam atau hidup di kubur di situ, bisa begitu. Itu perkara dunia. Nah, tidak bisa disamakan. Kalaupun ada penyebutan bahasa, itu bahasa sama bahasa saja, hakikat tidak ada. Kata Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau begitu satu dengan yang lain saling melihat aurat dong. Ketika tentang mahsyar itu nggak ada orang berpakaian, apa kata Rasulullah? Orang mikir begitu, wahai Aisyah, dahsyat hari itu, nggak ada seperti kalian sekarang. Nah, jadi tidak ada, Anda tidak akan bisa sampai kepada titik al-iman atau al-amal saleh kecuali dari jalan mengimaninya, percaya. Baik. Ini illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maksudnya sungguhnya Allah Ta'ala jadi mengawal itu wahyu, atau juga maknanya mengawal itu dengan kawalan dari para malaikat, rasadan para pengawal agar jangan bocor. Kemarin lalu curi-curi dengar, tidak mungkin disampaikan Rasulullah lalu mereka karena apa?
Karena Allah Ta'ala pengawal malaikat yang ketat, takkan mungkin bocor itu kabar-kabar dari langit. Maksudnya. Kemudian ya ikhwah, liya'lama an qad risalati rabbihim wa ahsa kulla syai'in. Di antara makna liya'lam, agar dia Muhammad mengerti bahwa saudara telah menyampaikan risalah. Buktinya sampai kepada dia sekarang. Apa yang akan disampaikan dari perkara tauhid itu juga dia tauhid dulu yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ada makna yang lain, liya'lama ay Allah azza wa jalla, liya'lama Allah an qad bal ablaghu risalati rabbihim. Maksudnya ilmu Allah di sini ini konsekuensi mengetahui telah menyampaikan risalah Rabb-nya, mengetahuinya, bahkan lebih daripada itu dibalas. Bahasa mengetahui saat melakukan ini maksudnya dibalas. Pengetahuan konsekuensi kepada balasannya yang pasti. Nah, itu kita tutup. Qala Syekh wa fi hadha, baca cepat. Dan di surat Al-Jin ini ada berapa faedah? Yang pertama, wujudul jin. Dari surat Al-Jin ini dipetik faedah adanya bangsa jin. Itu jelas. Nah, tapi hati-hati ya, maksudnya sebagian orang-orang yang berbuat kesyirikan, menyembah tempat-tempat angker, mengkultuskan jin, penghuni di situ, menghardik, mendebat ahli tauhid, mengatakan berarti kamu kafir, kamu nggak percaya adanya jin. Nah, mereka membelokkan tema. Kita bukan tidak percaya bangsa jin, tapi kita tidak mau mempercayakan segala sesuatu kepadanya. Kita tidak mau percaya bahwa dia tahu segala sesuatu, bahwa dia bisa mengaturkan kita sesuatu, bahwa dia menetapkan kemudaratan. Kita tahu itu yang kita nggak mau percaya. Di situ antum adakan persembahan, namanya itu, sementara kita itu percaya mereka itu, apa kata Syekh, ada mereka kita mukun, mereka diperintah, mereka dilarang. Antum harus sholat, mereka juga. Antum menyakiti orang juga sama dirinya dan orang disakiti, tidak boleh, haram baginya itu. Jadi jangan pernah bermimpi mau dapat hidayah dari jalan jin yang masuk ke tubuhnya. Ada kok jalan pakai jalan menzolimi, lalu dialog yang lebar, ayatnya sedih. Siapa namamu? Apa? Dari mana kamu? Ayatnya semuanya namanya Mustafa aja, dari Mesir juga. Ikhwan dari mana azakum? Ya jin sama kayak kita. Tidak ada kaitannya kecuali dengan takwa. Sama kayak ayat itu. Antum baca surah jin yang bercerita di yang dia sesalkan, coba. Meninggal dunia di sana yang mega, takut sekali Nabi Sulaiman. Nah, dalam ratusan tahun, nggak tahu berapa tahun mereka bekerja yang tanpa pernah selesai, tidak pernah berhenti, ya terus.
Nah, aduhai kami tahu kalau Tuhan kami mati, misalnya kami tidak akan tersinggung dengan pekerjaan yang menghinakan ini. Kata jin itu ifrit ada di situ juga. Pokoknya jin, apalagi yang cuman keroconya sesuatu. Kita naik ke Rinjani atau ke gunung mana, daki ada bagian berkata kasar, tidak. Nah, kamu di masjid kayak gini, jalan di hutan belantara begini, kamu begini apa? Mana mereka meniatkannya? Itu masa diterima sama orang, dipercaya? Harusnya tidak. Mana mereka Allah wa baraka fi. Bahwa Rasulullah jin sebagaimana kepada manusia, ini jelas. Bukhari ketika beliau sholat di itu, ya, itu yang disaksikan sama jin itu, heran sekali. Nanti mereka karena turun Jibril mengabarkan banyak sekali Muhammad, ya, surat ini. Kaum jin dalamnya ma'rifat mereka tentang al-haq, dan yang iman adalah dengar risalah. Na'udzubillah. Nasallallahu. Yang nak dikira faedahnya Rasulihi, bawah dari awal bangsa jin itu jahati Nabi SAW karena Allah kepada Taib. Awal dakwah Nabi itu difungsikan sebagai pelempar-pelempar syaitan dan jin ketika mau curi-curi dengan nabinya dan juga risalah bawah. Ini faedah. Di antaranya juga faedahnya irsil jin listima'ir kajian dan bacaan Rasulullah SAW sampai mereka bertumpuk-tumpuk. Tadi saya hikayat dalam tafsir Al-Qurtubi, atau Rasulullah tertahan pulang sampai hari disibukkan dengan menerima bayat mereka dalam Islam. Yang terakhir atau terakhir, surat Al-Jin mengandung perintah tauhid dan larangan kepada kesyirikan. Nah, kemudian yang terakhir, bahwa ilmu-ilmu gaib Esa Allah tabaraka wa ta'ala menyandangnya, ilmu al-ghaib.
maka tidak ada makhluk yang mengerti kecuali sebagian. Pilihannya yang dia ridha, seperti para nabi dan rasul. Nah, ini faedah yang antum bisa murajaah lagi dalam tafsir surat Jin, al-jin, walillahil hamd wala quwwata illa billah. Bukan sampai di sini. Aku qouli hadza wa lakum lisairil haq.